Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya. Bersama saya Kang Egot, dimana pada kesempatan kali ini insya Allah akan kembali mengejajakan sebuah keilmuan, yaitu tentang ilmu pengasihan. Jadi judulnya adalah ilmu pengasihan paling ampuh. Ini menurut versi daripada orang-orang hikmah, orang-orang salafi, dan mungkin santri sedikit banyaknya bisa tahu ya. Terutama ini berbicara dengan pengalaman pribadi. Jadi sebelum akan mengijazahkan keilmuan ini, silakan ya buat saudara siapa saja yang baru melihat video akan ini di subscribe dulu, terus ditekan like-nya, juga nyalakan lonceng notifikasi agar kedepannya kalau akan update kalian bisa tahu dan bisa menyimak secara langsung. Alhamdulillah, channel Akang ini bertujuan yaitu tentang pengobatan dan keilmuan, baik secara lahir maupun batin. Jadi begitu saudaraku, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke tema dan tutorial keilmuan pengasihan paling ampuh. Ini menurut versi hikmah dan pengalaman Akang pribadi. Jadi begini saudaraku, di setiap surat, di setiap ayat itu terkandung beberapa makna-makna dan arti berikut kajian yang sangat luar biasa, terutama tentang ilmu-ilmu pengasih atau ilmu-ilmu yang ditujukan kepada seseorang. Di sini ada satu kalimat induk daripada surat seluruh yang ada di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Itu adalah surat Al-Fatihah saudaraku. Jadi apapun bentuk suratnya, apapun bentuk ayatnya, insya Allah terlebih dahulu itu adalah Al-Fatihah, karena ini adalah dikatakan induk daripada surat-surat yang ada tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Baik saudaraku, langsung saja ya bagaimana caranya. Ini tentunya menggunakan versi hikmah. Jadi terlebih dahulu disiapkannya lah kita amal khusus untuk haulat, bukan ritual ya, tapi haulat, melakukan pekerjaan atau hajat sesuai keinginan kita. Jadi terlebih dahulu saudaraku salam goib, lalu kemudian tawasul atau hadorot kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian baru kita mulai. Ini yang kita mainkan. Apalagi saudara yang sudah ditolak mentah-mentah maupun secara halus, dianggap adik kakak, saudara, dan lain-lain. Menurut Akang itu menyakitkan saudaraku. Apapun alasannya, ketika cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit dan hancur rasanya. Bahkan orang bijak berkata, mungkin semua orang pada umumnya tidak akan enak makan dan tidak akan nyenyak tidur karena terpikirkan oleh seseorang tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau ada saudara yang mengalami hal seperti itu, jangan takut, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Kebetulan di channel Akang ini solusinya buat saudara ya. Jadi simak baik-baik. Kembali lagi ke tutorial cara, yaitu menggunakan Al-Fatihah. Jadi begini saudaraku, setelah yang tadi Akang sampaikan sudah kalian selesaikan ya, baru ini caranya. Ingat baik-baik surat Al-Fatihah. Tapi tidak semua dibacakannya saudaraku. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sampai segitu saudaraku. Namun kuncinya di sini adalah menggunakan pengunci itu ayat tersebut. Jadi begini ya, perhatikan baik-baik. Misalkan saudara ini sudah hadorot atau tawasul, sudah salam goib dan lain-lain, selesai. Jadi langsung ke inti. Yang pertama, lihat tangan Akang ya baik-baik, nanti kalian bisa tiru. Yang pertama, kalian minta sama Allah apa yang kalian inginkan. Dan yang kedua, lakukan hal ini. Lihat baik-baik. Setelah kalian sudah meminta apa yang kalian mau dan lakukan ini, pertama kalian ucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begini tangannya ya, tapi begini, bukan begini ya, begini. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kemudian jempol kita, jempol jari jempol maksudnya berada di tengah, lalu dikunci, dilipat seperti ini saudaraku. Nah, kemudian kalian ucapkan, ya Allah ya Robbi, tidak akan saya teruskan kalimat ini, surat Al-Fatihah ini, sebelum keinginan saya terwujud dan tercapai.
yaitu dengan hajat tersendiri masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kalian lepas ya, dan ingat setelah hajat kalian terlaksana kalian harus sambungkan surat Al-Fatihah tersebut dengan seperti tadi, cuman perbedaannya adalah mengucap daripada alhamdulillahirobbilalamin sampai selesai waladhdallin ya. Jadi di situ kuncinya, rahasia pemikat paling ampuh menggunakan surat Al-Fatihah. Ini menurut versi hikmah dan pengalaman akang pribadi. Namun setelah itu kalian diharuskan ya, wajib atau sunnah terserah, tergantung niat dan hajat kalian. Lalu kemudian kalian zikir setelah menggunakan metode tadi. Itu zikirnya Al-Fatihah sampai selesai dari Bismillah dan waladhdallin itu. Ini jumlahnya ya, buat saudara ingat baik-baik. Jumlahnya itu dianjurkan untuk 1000 kali. Itu pun bagi yang mampu, bagi yang bisa, tergantung keinginan kalian. Kalau kalian tidak sanggup, cukup 313 kali saudaraku. Karena angka atau nomor tersebut adalah nomor sakral, di mana pasukan daripada perang Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, perang Badar, jumlah pasukan atau prajuritnya itu adalah sebanyak 313. Jadi terserah kalian ya, mau menggunakan yang jumlah 1000 ataupun yang 313. Dan ingat pesan akang, lakukan ini secara istiqomah terus menerus. Setiap malam sholat hajat, sholat duha, dan setiap waktu. Insya Allah cepat atau lambat energi tersebut akan sampai ke tujuan. Dan di situ ada kalimat alhamdulillahirobbilalamin. Menurut Salafi pun berkata, setiap puji, seluruh puji, 4 puji yang dikatakan qadim alal qadim, qadim alal hadis, dan hadis alal qadim maupun hadis alal hadis, di situ ada kandungannya. Itu punya Allah. Makanya kita kembalikan kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu kasih sayang sudah jelas. Di situ sudah dikedepankan kasih sayangnya. Malik Yaumiddin. Ingat saudaraku, hanya Allah saja yang bisa membolak-balikan hati manusia. Karena hati itu adalah sifatnya rasa, tidak berwujud tapi berasa. Nah, di situ kemudian Malik Yaumiddin bekerja. Iya karena budu ya karena stain. Hanya kepadamu kami beribadah dan menyembah, yaitu kepada Allah. Ingat saudaraku, ini hanya syariat. Karena tanpa syarat dan syariat, hakikat tidak akan pernah terjadi. Jadi harus pahami itu baik-baik. Intinya apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, yang kurang mengerti ada ataupun kurang Anda pahami ya saudara, silakan tulis di kolom komentar ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa Akang sampaikan. Ingat pesan Akang, lakukan secara istiqomah sesuai keinginan dan kemauan kalian. Apapun itu bentuk ilmunya, tanpa diiringi dengan keyakinan dan kesabaran tidak akan ada apa-apanya. Ingat, Allah melihat dan mengijabah sesuatu keinginan makhluknya tergantung pekerjaan atau pelaksanaannya. Jadi itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak panjang cerita, usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.